mengajak Anda semua bersyukur atas kedatangan orang-orang yang sangat kita perlukan pada malam hari ini. Saya harus mengantarkan dulu Pak Kiai Muzammil ini, ya ayyuhal muzammil. Kumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, gitu ya. Jadi Pak Muzammil ini nanti ada sesi lagi beliau dalam waktu yang lebih bebas. Tapi kita mohon sekitar 1 jam, 1,5 jam dengan Pak Ahmad, Bang Ahmad, Kang Ahmad Heriawan, sama Mas Pipit Ruhyat, sahabat saya sejak tahun 80-an awal di Berlin, Jerman. Sampai sekarang beliau masih di Berlin. Dia masih capek karena pagi bersama Saifullah acara, kemudian saya di tempat Anas Urbaningrum siang sore tadi, terus kesini dan sudah sangat capek. Nanti kita akan ngomong kenapa kita sangat butuh beliau berdua. Supaya beliau ini nanti tenang, sekarang dicarikan soto-soto dulu, apa makan-makan dulu. Jadi ini jauh-jauh dari Madura Pak Eri, dari Madura, kan orang Madura kan selalu disuruh mengembara ke Jawa supaya meningkat ilmunya kan gitu. Karena kalau di sana terus nanti dia nggak berkembang. Cuman pesennya bapaknya, kalau cari istri kalau bisa harus cari santri, minimum Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu di Madura adalah Islam minimal. Karena kalau di Madura jangankan manusia, ayam saja NO semua Pak. Di Madura. Nah ini panjangnya. Sampai Solo pas sedang ribut-ributnya terorisme. Ini saya cerita dikit mengenai latar belakang beliau. Sedang ribut-ributnya Abu Bakar Ba'asyir, Laskar, sampai sekarang Laskar yang dahsyat di sana jumlahnya 165 Pak, di seluruh Solo yang ditinggal Jokowi tanpa ada solusi. Terus sering ada jam malam, rakyat penduduk tidak boleh keluar di atas jam 10 malam. Lah ini dia tidak dengar pengumuman, keluar aja. Terus ditarik sama temennya yang satu kos, kamu jangan keluar, tidak boleh. Loh saya mau keluar, semau saya, kata dia. Itu banyak tentara, loh saya tidak takut sama tentara, asalkan bukan ABRI, dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Nah tuh, jadi dia langsung keluar Pak, ditangkap Pak sama tentara Pak. Kamu orang mana? Loh saya orang Solo saya Pak. Ini nggak percaya masa orang Solo ngomong saya orang Solo. Nah ini Pak Muzammil akhirnya dia sudah, karena di Solo banyak masalah, dia ke Jogja. Ke Jogja juga kan tidak mungkin dia dekat-dekat keraton, karena orang Madura itu kan seluruh Madura itu terutama Sumenep itu kan provinsinya Keraton Solo Pak Bari. Jadi kalau mereka ditelepon, Bupati Sumenep ditelepon oleh Keraton Solo itu halo sambil begini Pak, seolah-olah rajanya sedang di depannya. Jadi halo sambil menunduk-nunduk begini. Itu Bupati Sumenep Pak. Mungkin kebanyakan teman-teman tidak membayangkan sampai seperti itu, karena membayangkan rajanya pasti bisa ngelihat dia secara langsung, sebagaimana Joko Tingkir juga menemui dia. Akhirnya dia ke Solo, ke Jogja, dia jauh dari keraton, cari daerah di selatan namanya Bantul Pak. Itu pun masih ke selatan lagi, dekat Parangtritis. Terus karena orang Madura Pak, orang Madura itu kan kalau di Madura Pak Heri, satu RT ada musola, satu RW ada masjid, satu kampung ada pesantren. Strukturnya seperti itu, pasti itu. Nah jadi tidak bisa orang Madura datang ke Bantul tanpa bikin musola, tanpa bikin masjid, tanpa bikin pesantren. Akhirnya beliau bikin pesantren, bingung caranya membiayai bagaimana, dia hubungi orang-orang besar sampai 100 orang di Jogja, tidak ada satupun yang membiayai. Nggak ada satupun yang bantu dia bikin pesantren. Akhirnya keputusannya adalah, ya kalau gitu saya tak ke Sunan Bonang saya. Akhirnya dia ke Tuban, ke makam Sunan Bonang. Sunan, saya mau bikin pesantren, saya mau bikin baik, tidak ada yang orang hidup, tidak ada yang mau bantu. Jadi sekarang saya mau cari minta bantuan ke sampean. Jadi kalau ada orang Muhammadiyah sama PKS menyalahkan orang ziarah kubur minta-minta, dia punya alasan Pak. Lah yang hidup nggak pernah bantu saya. Ya saya mencari yang dari kuburan. Itu Bang Ganti.
Nanti tolong diceritakan detail soal itu. Jadi kalau sudah soal ini sudah tidak usah dibantah. Ini bukan soal takhayul, bukan soal khurafat bid'ah, ini soal nggak ada yang bantuin. Manusia hidup semua kalau beol bawa cambuk semua. Beliau belum pernah dengar istilah di sana kalau orang beol bawa cambuk itu harus dihindari dia Pak. Maksudnya kalau beol di sungai, kalau caleg-caleg itu pakai pasang gambar di ini, terus tukang becak bilang dapuramu nek nising gowo pecut gitu. Kalau beol bawa cambuk aja kok pakai nyalek-nyalek. Itu maksudnya gini Pak, kalau dia beol di sungai terus airnya mengalir di pantatnya, terus mohon maaf terus tainya keluar, terus ikan pada berdatangan untuk makan tainya, lah dia sudah bawa cambuk Pak. Dia cambuk itu ikan, nggak boleh makan tainya, jangankan duitnya Pak. Tainya aja nggak disodakohkan. Jadi celaka kalau caleg-caleg kita itu tainya aja disimpan sendiri, gitu loh Pak. Itu maksudnya. Nah ini sekedar untuk introduksi supaya sesering mungkin Pak Muzamil ini bisa, Kiai Muzamil bisa kesini, bisa menemani Anda. Tanya sama dia, jangan masalah nasional, jangan masalah politik. Keliru semua kalau dia ngomong seperti itu. Udah, orang Madura jangan ditanyai soal politik. Dari dulu di Madura itu taunya gubernur Jawa Timur itu Muhammad Nur. Sampai sekarang Pak. Lu kan sekarang Karwo ya itu cuma penggantinya Pak. Gubernurnya tetap Muhammad Nur. Presidennya ganti-ganti, kata dia dulu Harmoko. Lu kok Harmoko lah yang tiap malam di TV Harmoko. Itu kata orang Madura. Soeharto, lu Soeharto raja dia. Berarti udah jangan ditanya politik, mesti nggak ngerti lah ini orang Madura. Tapi tanya beliau mengenai nilai kitab-kitab apa saja. Mau Ar-Ruh, mau Ar-Roh, mau Arih. Arih itu kitab tentang angin. Kalau Ar-Ruh kitab tentang batin, tentang roh gitu. Tanya dia tentang bid'ah itu apa, dia tahu. Semua yang pokoknya hukum-hukum begitu dia tahu. Usul fikih dia tahu, usuluddin dia tahu, tasawuf dia tahu. Jenazah-jenazah di mana saja dia tahu. Dia pernah omong-omong sama siapa aja dia tahu. Ini nanti yang jadi presiden rumusnya dia tahu ya. Tapi belum saya kasih tahu. Itu saya nanti kapan-kapan saya kasih tahu. Sudah ada rumusnya, tapi dia belum bisa tahu lah. Orang Madura masih harus naik sedikit tingkatnya karena dia cuma Habibie Pak. Habibie kalah sama santri Madura Pak. Jadi Habibie selama jadi presiden tidak mau ke Madura, karena ketika dia jadi Menristek ke sana sekali, setelah itu dia nggak akan mau lagi karena pasti kalah sama orang Madura. Karena orang Madura tidak tanggung-tanggung nasionalismenya. Kalau mereka bikin bendera itu dicari bambu yang terpanjang, yang tertinggi untuk pasang bendera sangat. Ya Habibie kan pendek, begini dia. Sini. Ini berapa tingginya? Kata Habibie, santri Madura tidak banyak cakap, tidak perlu bahasa. Dia di Rusia pun bisa jual besi. Dia tidak butuh bahasa. Itu orang Madura. Di planet manapun dia bisa jualan kapal rongsokan. Nah santri Madura nggak jawab dengan kata-kata. Untuk mengukur tingginya, santri Madura langsung memanjat naik sehingga tiang benderanya begini-begini. Terus Habibie ketakutan, jangan-jangan itu patah itu tiang. Kau turun. Habibie kan orang Parepare Pak, logatnya agak bugis-bugis. Turun. Untuk apa kau naik? Terus kata saya katanya disuruh mengukur berapa tingginya. Kau tidak usah naik. Untuk mengukur tidak usah naik, itu nanti kau rebahkan kamu ukur sama panjangnya. Terus kata dia, lupa kalau saya rebahkan bukan tingginya yang saya ukur tapi panjangnya Pak. Terus kata Habibie, karena dia ilmuwan dan teknolog, sama saja itu panjang sama tinggi. Ya itu untuk ilmu Pak, tapi untuk kebudayaan tidak sama Pak. Apa boleh Pak Habibie saya sebut Menristek Habibie yang panjang badannya 101 meter 62 cm, kan tidak mau dia. Panjang badan untuk orang mati, untuk orang hidup tinggi badan. Nah itu orang Madura tahu persis, sementara Habibie nggak tahu kan itu kan.
Ini sekedar contoh, nanti Pak Muzamil pokoknya nanti ya habis-habisan udah saya tadi rencana wiritan tidak jadi, saya rencana mau transfer wirid tidak jadi, udah saya sama Muzamil aja tanya Sunan Bonang gimana, Joko Tingkir bagaimana, udah tanya sama dia udah. Terserah orang mau percaya apa tidak, udah biarin aja. Di sini nih pokoknya yang sering ke kuburan ya monggo, kafir liberal ya sakarepmu kan liberal. Yang penting hatinya tulus, yang penting mencari kemaslahatan bersama-sama. Ya. Nanti siapa masuk surga, siapa masuk neraka bukan urusan kita sekarang, tapi pertandingan nanti di alam pasca barzah. Kan gitu. Yang penting sekarang kita berlomba-lomba bikin baik, bikin senang orang, gedein hatinya orang. Kan begitu. Saling tolong menolong, bantu membantu. Saya sebagai orang yang sudah 6 tahun sampai hari ini bersama beliau Cak Non, saya yakin kalau beliau itu orang yang dicintai oleh Allah, yang dalam bahasa Arab disebut waliullah. Waliullah itu orang yang dikasihi oleh Allah karena dia mengasihi Allah, dan akhirnya Allah mentawalla itu mengambil alih urusannya. Beliau secara kasat mata itu ya tidak mungkin bisa berada dalam posisi seperti sekarang di dalam dinamika kehidupan Indonesia. Entah orang suka atau tidak suka, kehadiran beliau di Indonesia cukup mewarnai sekian banyak orang. Buku beliau sekitar 90 buku dibaca sekian juta orang karena terus menerus dicetak ulang dan cetak ulang. Terus ketika beliau di mana-mana bersama Ki Kanjeng itu ribuan bahkan puluhan ribu yang datang. Berarti orang kan mau mendengarkan, entah mereka mau melaksanakan atau tidak itu urusan lain. Nah, ini orang yang ditawalla oleh Allah dengan penampilan fisik beliau yang tidak berpenampilan kiai, syekh, tidak pakai sarung, tapi beliau oleh Allah diperankan dalam peran seperti perannya kiai karena banyak orang yang datang ke acara pengajian beliau. Beliau bukan politikus ya, tapi banyak politikus yang berhutang budi kepada beliau. Beliau bukan pengusaha gitu ya, tapi banyak pengusaha yang mengambil sesuatu dari beliau dan akhirnya sukses menjadi pengusaha. Banyak juga artis, banyak orang selebritis gitu. Nah ini kalau bukan kasih Allah tidak bisa ya. Dan banyak juga orang yang ingin mencelakakan beliau, tapi karena Allah masih melindungi, beliau alhamdulillah sampai hari ini sehat walafiat. Nah ya. Dan seandainya satu saat orang yang ingin mencelakakan berhasil, bukan berarti beliau tidak dilindungi. Karena Allah cara melindungi itu macam-macam. Tapi saya berharap beliau sehat walafiat sampai Allah menentukan kapan. Karena Indonesia banyak hutang kepada beliau. Ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau layak sebetulnya untuk didengarkan oleh siapapun, terutama para pemimpin. Ya, pemimpin dalam tanda petik, aslinya bukan pemimpin. Pemimpin itu sebetulnya orang yang diminta oleh rakyat dan dibayar oleh rakyat, tapi sekarang disebut pemimpin. Dan beliau juga sering mengingatkan itu. Banyak hal yang sebetulnya sangat positif untuk diambil di negara ini, apa yang disampaikan oleh beliau, karena beliau mengatakan itu bukan atas kehendak beliau, tapi ada yang menyuruh gitu. Saya beberapa kali kejadian yang menurut akal beliau gak mungkin tahu, tapi ternyata beliau tahu. Nah, siapa yang ngasih tahu itu? Satu, saya menulis, nah tulisan saya itu masih saya simpan dalam laptop, tidak ada orang tahu kecuali saya. Ternyata beliau dalam obrolan berkata, Pak Muzamil gini-gini loh, seperti yang saya tulis. Nah itu dari mana? Terus ketika saya umroh, saya tidak cerita kepada beliau, bahkan kalau nggak salah saya nggak pamit juga, kok saya berangkat gitu saja. Nah terus terang saya ketemu Rasulullah di Madinah. Sepulang itu beliau belum saya ceritain, tahu-tahu dalam kesempatan mau copat syafaat beliau berkata, ini Pak Muzamil supaya bercerita bagaimana ketemu Rasulullah. Nah itu dari mana kalau bukan Allah yang ngasih tahu beliau? Dan masih banyak lagi yang tidak perlu saya ceritakan. Semoga Allah memanjangkan umurnya dan semoga kita bisa mengambil ilmu pelajaran ibrah dari beliau Cak Non MH Ainun Najib.
permatanya Nusantara yang kita semua banyak berhutang budi, mau mengakui atau tidak. Beliau besar sekali jasanya. Assalamualaikum.